Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Adik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas persamaan dan fungsi kuadrat beserta soalnya. Kita langsung saja masuk soal yang nomor 11. Kita lihat di sini. Kita baca dulu. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0, maka X1 kuadrat minus X kuadrat dikuadratkan plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan, ini untuk menjawab soal ini kita ingat poin yang ke-6, yaitu rumus jumlah, hasil kali dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat beserta sifat-sifat identitasnya. Langsung bisa kita jawab di sini. Kita tulis kembali persamaan kuadrat itu 3X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Ini identik dengan persamaan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0, A bisa anggota bilang alir, dan C adalah suatu konstanta. Di sini kita bisa menentukan nilai A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya 2. Nah, kata soal, maka harga itu sama dengan, yaitu kita tulis kembali di sini, X1 kuadrat minus X2 kuadrat plus X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan, ini langsung kita tahu rumus selisih akar-akar dan rumus jumlah kuadrat dari kedua akar tersebut. Langsung kita bisa jabarkan. Ini adalah jumlah sifat-sifat dari identitas X2 kuadrat plus, ini kita jabarkan kembali, X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Ini adalah jumlah akar, selisih, dan jumlah dan perkalian. Sesuai dengan sifatnya adalah min B per A. Ini selisih akar per A, akar D. Ingat dikuadratkan kembali. Ini min B per A dikuadratkan min 2 C per A. Sesuai dengan perkalian sifat akar-akar. Kita langsung substitusi, nilai A, B, C-nya sudah ada semua. Kita lihat di sini, B-nya 6, min 6, A-nya 3, A-nya sepertiga, jadi D-nya rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan itu, ingat ini adalah kuadrat milik semua. Ini min B per A 3 C per A. Kita bisa proses di sini, min 6 bagi 3, D-nya min 2 masih kurung, ini sepertiga, B-nya itu 6 kuadrat min 4, A-nya itu 3, C-nya 2, ini milik semua. Ingat kuadrat milik semua, min 6 bagi 3 min 2 dikuadratkan, ini bisa kita langsung kali 4 per 3. Ini terus kita proses, min 2 sepertiga, 36 dikurang 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Ini kuadrat milik semua. Ini min 2 dikuadratkan 4, min 4 per 3. Kita proses terus. Nah, ini jadi tetap masih min 2. Ini sepertiga, 36 dikurang 24, 12. Jadi akar pangkat 2 dari 12. Kita kuadratkan, ini 4 min 4 per 3. Ini kalau kita kuadratkan langsung dikuadratkan di sini menjadi 4. Dikuadratkan 9. Ini akar pangkat 2 dari 12 kuadratkan, kuadratnya hilang, pangkat kuadratnya hilang, 12 tambah ini 4 min 4 per 3. Ini bisa kita proses langsung ini. Ini bisa salaman 3, ini bisa 4. Di sini 4 kali 4 16. 4 kali 4 bagi 3 plus 4, ini min 4 per 3. Jadi ini bisa kita selesaikan kembali di sini dengan menyebutnya 3, jadi 16 plus 12 min 4 sama dengan 16 tambah 12, 28. 28 dikurang 4, 24. 24 dibagi 3. Berarti sini 24 bagi 3 sama dengan 8. Nah, diisi dari nilai X1 kuadrat min X2 kuadrat plus X1 kuadrat plus X kuadrat adalah 8.
Jadi jawaban yang benar adalah E. Di sini adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita baca dulu soalnya. Akar-akar persamaan x kuadrat min ax plus a min 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Harga minimum untuk x1 kuadrat plus x2 kuadrat akan dicapai bila a sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat poin pembahasan persamaan fungsi kuadrat pada poin 4 dan 6, yaitu pada pembahasan arti dari sumbu simetri, nilai titik ekstrim, dan rumus jumlah, hasil kali, selisih, dan persamaan dari atau fungsi kuadrat dan sifat-sifat identitas. Itu bisa langsung kita jawab. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. E kuadrat min ax plus a min 1 sama dengan 0. Ini identik dengan, ingat bentuk umumnya, e kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat nilai a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan minus a, c-nya sama dengan A-1. Dari sini langsung kita lihat harga minimum untuk x1 kuadrat plus x2 kuadrat akan dicapai bila A sama dengan, ingat di sini yang dicari bukan nilai minimumnya, yang menyebabkan harga minimum itu berapa nilai A-nya. Langsung kita bisa jabarkan x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan, ini bisa kita jabarkan sifat-sifat dari identitas min 2x1 kali x2. Ini adalah jumlah akar dan ini hasil kali akar. Di mana jumlah akar rumusnya min b per a kuadrat min hasil kali akar c per a. Lihat b-nya berapa, berarti min b min a berarti jadi plus a. A-nya bernilai 1 kuadrat min 2, c-nya a min 1, a-nya per 1. Kita proses di sini. A kuadrat, kita buka kurungnya, min 2a plus 2. Nah, inilah jadi bentuk persamaan kuadrat kembali kalau kita identikkan dia ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama b, c anggota bilangan ring, dan c suatu konstanta. Kita lihat di sini dia variabelnya dalam bentuk a, di sini dalam bentuk x. Pas kebetulan sini adalah hampir mirip, jangan sampai terkecoh oleh koefisien a di sini, dan di sini adalah variabel, di sini bentuknya koefisien. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya juga kita bisa tentukan dari bentuk umum ini, berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan plus 2. Dia akan mencapai harga maksimum atau harga minimum yang diminta dalam soal ini. Kenapa harga minimum? Karena ini terbuka ke bawah. Karena koefisien dari A kuadrat ini 1 berarti terbuka ke bawah, akan terjadi titik balik minimum. Dia menyebabkan titik balik minimum, yaitu kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya dengan rumus dalam hal ini A min B per 2A. Agak rancu, hati-hati di sini. B-nya bernilai min 2, A-nya bernilai 1. Berarti di sini min 2, min B min 2 berarti jadi plus 2 per 2 sama dengan 1. Jadi yang menyebabkan dia itu berharga minimum untuk A-nya bernilai 1. Jawaban yang benar adalah D. Jawab D. Kita lanjut nomor 13. Soalnya berbunyi, bila akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus a plus 2 sama dengan 0 tidak sama tandanya, maka A lebih kecil dari min 1, atau A lebih besar dari 2, B A lebih besar dari min 1 tapi lebih kecil dari 2, C A lebih besar dari min 2 tapi lebih kecil dari 2, D A lebih besar dari min 2 atau A lebih kecil dari min 1, yang E A lebih kecil dari min 2. Sekalu tahun 81. Ini poin ini pada poin yang ketiga adalah pembahasan fungsi persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu mengenai pengertian diskriminan. Sini agak keluar sedikit karena ini udah menyangkut pertidaksamaan kuadrat. Tidak apa-apa karena ini sebagai contoh nanti kita bahas kembali dalam pertidaksamaan kuadrat sebagai pembukaan dalam pengertian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita lihat di sini, jawab x kuadrat min 2ax plus a plus 2 sama dengan 0. Kita lihat bentuk umumnya, a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana a tidak boleh sama dengan 0, a bisa anggota bilangan real, dan c suatu konstanta. Di sini kita bisa langsung menentukan nilai a-nya 1,
B-nya min 2A, C-nya A plus 2. Kata soal tidak sama tandanya, syaratnya untuk tidak sama tanda, yang pertama adalah diskriminan harus lebih dari 0. Yang kedua, tentu perkalian akarnya pasti lebih dari 0. Karena hasil kali dari dua tanda yang tidak sama akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari 0. Nah, dari kedua persyaratan ini kita akan mencoba menjawab dari soal ini. Pertama, diskriminan lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0. D-nya B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B-nya sudah ada, min 2A. A-nya 1, C-nya A plus 2. Ini langsung kita buka 4A kuadrat. Buka min 4A min 8 besar 0. Kita bagi ruas kiri, ruas kanan. Bagi 4 berarti tinggal A kuadrat min A min 8 bagi 4, 2. Lebih besar dari 0. Nah, sini terjadi pertidaksamaan. Langsung aja pertidaksamaan itu biasa memfaktoran suatu bilangan jika dihasilkan jumlah dua bilangan dihasilkan akan min 2, hasil selisihnya min 1. Saja min 2 dan plus 1. Karena min 2 kali plus 1 min 2, min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Nilai 0-nya langsung aja 2, yang kedua itu min 1. Kita buat garis bilangan, tentu min 1 sebelah kiri, sebelah kanan min 2. Karena tanda terakhir mengandung ketidaksamaan, dalam hal ini tidak ada mengandung sama dengan, berarti ini tidak penuh. Bolongan lubang ini tidak penuh. Kita cek misalnya angka 3. Kita masukkan angka 3. Masing-masing pemfaktor ini 3 kurang 2. Plus hasilnya 3 plus. Jadi plus kali plus menghasilkan plus. Melewati harga-harga 0 min, maka harga 0 ini menjadi plus. Tanda terakhir lebih besar. Berarti lebih besar ke arah positif. Nah, syarat yang kedua, kita lihat di sini. Perkalian akarnya harus lebih kecil dari 0. X1, X2 lebih kecil dari 0. Kita langsung ke sini. C per A lebih kecil dari 0. C-nya A plus 2. A-nya 1 berarti langsungnya. Jadi A lebih kecil dari min 2. Nah, ini kita lihat irisannya. A lebih kecil dari min 2 berarti min 1 di sini min 2. Berarti min 2 ke arah kiri. Nah, irisan dari kedua garis bilangan ini adalah min 2. Berarti irisannya adalah A lebih kecil dari min 2. Inilah jawabannya. Lihat di sini jawabannya benar adalah E. Demikianlah contoh-contoh soal sama dan fungsi kuadrat sampai ke nomor 13. Kita akan lanjut di episode selanjutnya di nomor-nomor berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.